Kalau di Pasuruan itu saya juga ada. Di Pasuruan itu banyak PMA, perusahaan Pokari Sweet yang semen minum di Pasuruan. Ya. Kalau Indolakto sih masih BMD ya. Aqua, Nestle, banyak perusahaan-perusahaan PMA. Itu beberapa sumber daya atau bahan bakunya hanya dari sana dan dari Pasuruan. Walaupun Nongko Jajar itu sampainya banyak produk susu, orang yang ngeramu susu itu hanya berapa persen yang dipakai, tapi ngomongnya dibeli beberapa. Alasannya bakterinya banyak. Itu ditutup benar. Itu pabriknya di Indonesia, di Pasuruan. Saya nggak puas. Bagaimana itu? Ini kurikulum Merdeka, kuliah Merdeka, MBKM, Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Terus itu beberapa kegiatan kampus ya yang menyangkut kurikulum Merdeka. Ada pertukaran pelajar. Kalau pelajarnya ini nanti kurang tahu bagaimana di sana perkembangannya kayak apa, perlu tahu ya. Berikutnya magang. Beliau ini praktisi, banyak perusahaannya, sampai bisa magang di sana. Iya tuh, sampai boleh magang. Magang ditolak terus mari diundang ini satu itu magang asisten mengajar di satuan pendidikan. Jadi ada asistensi ya asistensi pasti yang atas ke yang bawah ya itu ke atas. Saya lektor ya, asistensi lektor kepala asistensi profesor. Pelatihan riset proyek kemanusiaan. Sekarang ini kalau MBKM ada proyek kemanusiaan, ada yang terakhir ya proyek independen, studi independen itu ini buat perusahaan sendiri. Nah nanti kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rektor. Beri aplaus untuk Bapak Rektor Selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua, yaitu kepada Bapak Fonsi Prianggodo Medcom. Disilakan. Rektor. Kalau sudah ngomong rektor ini bagi saya jauh di bawah beliau, karena saya kalau di NU ini ilmunya semakin tinggi, itu yang harus dihormati. Saya ingat apa yang disampaikan seorang kiai, karena dia itu terkait kerjaan kiai. Dunia itu milik orang-orang berani dan akhirat itu milik orang-orang cerdas. Sampai ini kepingin kaya juga kepingin masuk surga pasti. Kepingin kaya juga kaya raya mati masuk surga. Jalur yang saya pilih memang adalah jalur ekonomi. Berarti apa? Kelas ekonomi. Belum kelas yang tinggi, kelasnya ekonomi. Di jalur mainstream tadi, di
di ekonomi ada jalan mainstream. Yang disampaikan beliau tadi mainstream semua. Rata-rata produksinya di desa, diproduksi di PNC di Pasuruan misalkan, itu kan produksi di desa. Ada apa namanya, susu ya kan, diproduksi oleh Nestle, dijual ke kota dan dijual ke desa lagi. Nah, saya cerita produk yang ada di desa dikemas menjadi di luar, dibawa ke kota. Harganya berkali-kali lipat. Ya, ini hukum ekonomi. Kalau panjenengan tadi bilang insya Allah bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Jangan kalau pengusaha kalau sudah lewat 17 tahun dan pernah utang segitu Gus, itu berarti sudah melewati batas-batas krisis. Gak ada namanya pengusaha ini sama dengan kiai, tanyakan kiai mendirikan pondok yang besar seperti ini sudah berapa tahun dari bank-banknya ini. Sama saya ini bukan generasi pertama dari pengusaha, 17 tahun yang lalu baru sadar bahwa hutang itu berbahaya ketika ketemu kiai. Jadi kamu terus 2 tahun yang lalu sampai 3 tahun yang lalu saya mundur hutang. Gara-gara siapa? Gara-gara kiai. Sampai wani mundur hutang 100 M. Gak wani. Ya tadi dunia itu milik orang-orang berani. Saya pikir itu, oh iya mundur. Mundurnya kenapa? Ternyata ada di kitab itu bahwa kita itu hutang itu hanya untuk apa dan apa. Yes, betul. Gak boleh untuk berlomba-lomba sugih. Ternyata hutang itu hanya untuk segala sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya saya berhenti. Saya pulang, saya boleh berdiri. Boleh sekali. Soalnya biasanya kalau nyantai ini. Terus saya mundur. Jadi kalau saya tadi cerita bahwa saya kalau cerita reference atau teori itu pas nama sekolah tadi. Kalau saya cerita sisi positif. Bagaimana caranya mundur utang 110 miliar? Ya bukan berbang ya. Bisa urusan hukum barang. Kalau kita salah, gitu. Ternyata saya lakukan selama 2 tahun ini. Yang saya lakukan adalah saya datang ke bank. Mohon maaf, menurut saya mau ini. Alhamdulillah kondisi krisis yang sampai saat ini itu saya sudah menyelesaikan hampir 40. Jadi kalau bahasanya di pondok pesantren min haitsu la yahtasib. Iya kan? Gak ngerti ilmu kiai. Yang saya ceritakan ini betul, saya mengalami betul. Kalau ada orang yang susah punya hutang, ini masalah ekonomi, trending. Saya trending, bagaimana perusahaannya bisa maju, bagaimana universitas ini bisa maju, seperti apa, saya senang. Saya isi di mana-mana, pokoknya yang penting harus begini masalahnya. Nah, waktu saya usaha pertama, saya ini dulu sewa di gedung Grabel. Itu kantor saya segini. Di situ sampai sini. Saya punya teman namanya Mas Irfan Fakruddin dari ITB, terus teman saya di Veteran namanya Dadan Wahyudono. Saya ketika mendirikan usaha, saya jual mobil saya jual rumah saya. Saya sewa kantor sendiri. Nah, setelah 3 bulan, mentalnya teman saya tadi, mentalnya adalah mental profesional, bukan mental pengusaha. Begitu 3 bulan ke 6 bulan, saya sewa di Grabel, abang saya sudah habis. Jadi kalau sewa di sana itu segini itu sudah
puluhan juta dan saya harus bertahan. Teman saya udah keluar semua, jadi saya tetap lanjut untuk berbisnis. Nah, akhirnya saya nekat, saya tetap jalankan. Ya alhamdulillah dapat klien, beberapa klien besar dan sebagainya. Karena bidang saya itu sebenarnya adalah strategic planner and creative leader. Jadi mendesain, mengkonsep. Jadi perusahaan sampai laku, dan itu tadi yang disampaikan sama jenengan bahwa aset, nah ini tadi aset sebuah perusahaan, aset sebuah modal sebuah perusahaan itu jangan didahulukan yang namanya money, duit. Itu keliru. Tadi kan disampaikan sama Solid bahwa ada apa tadi, modal sosial ya. Kiai itu modal sosial. Terus tadi apa? Ada aset goodwill atau apa? Nama baik. Terus pengalaman. Aset intelektual tadi anak tukang becak sekolah G. Akhirnya apa? Intelektualnya diasah. Ternyata orang yang mengedepankan punya modal dari uang pasti gagal. 99%. Karena itu ada mental juga. Orang bisnis itu mental. Kalau mentalnya jeblok, gak jadi. Jadi kalau saya disuruh memilih modalnya apa menjadi pengusaha, satu tadi keberanian, nomor dua apa? Sumber daya manusia. Sampai training ini sumber daya manusia. Saya ini seminar ini sampai dapat sesuatu ini sampai gak melewati yang susah saya. Jadi saya ceritakan itu berarti apa? Sampai mendapatkan modal intelektual. Nah ini yang dulu nggak pernah berbisnis, nggak pernah kerja hidup orang. Yang mana mungkin dia langsung berbisnis, habis money. Karena apa? Untuk mencapai kita bisa berbisnis, kita jadi karyawan dulu supaya tahu susah jadi karyawan di semua orang seperti apa. Itu 5 tahun baru sampai lulus. Jadi kalau kuliah itu 3 tahun, 2 tahun mungkin, 3 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau kerja sampai 1 tahun itu 1-2 tahun keluar, itu berarti ada yang belum sanggup. Kenapa? Minimal 5 tahun dulu mengasah dari aset intelektual kita, mental kita. Bagaimana disuruh orang itu seperti apa? Saya dulu pernah kerjain ini terus. Hologen Jibu, tahu Hologen Jibu, Sampurna Hebat. Saya waktu itu jadi kreatif director. Pertama kali saya presentasi ini ada namanya Dedi Sumamitra, sekarang sudah tua. Kalau saya presentasi ke Pak Putra Sampurna itu waktunya cuma 15 menit, 10 menit habis itu pulang. Semua ditata, poin-poin ditata semua. Waktunya dia cuma jawabnya ya tidak, ya tidak, ya tidak. Nah waktu kami presentasi iklan TV itu dan sebagainya, yang sekarang menjadi embryo, sekarang dipakai yang sekarang ini, itu presentasi dari awal-awal dulu. Dan apa? Saya ini pagi-pagi kerja 3 hari 3 malam. Untuk nyari ide itu kerja 3 hari 3 malam. Kalau sampai kerja di Jakarta seperti itu kan, kalau mentalnya nggak kuat. Saya 1 hari ya kerja sampai malam. Habis itu ngaturkan storyboard iklan. Ada 5 storyboard atau 10 storyboard saya sampaikan. Dibuat. Saya ini sudah 2 hari 2 malam lembur, dirobek sama direktur saya. Wah, ini apa-apa ini kecil gini. Kalau mungkin di pondok pesantren sampai sudah akrobat, sudah ya kan, meja sudah dibanting. Ini opo-opoan kerja sudah 3 hari 3 malam, si diremehkan. Tapi itulah mental. Saya mengasah mental saya. Saya cari, saya introspeksi. Apa yang salah dari story itu? Cerita
jalan cerita saya membuat iklan. Ternyata apa? Ternyata orang ini memang sakti, keilmuannya memang tinggi di bidang strategic plan. Dia tahu iklan ini bakal jalan atau tidak, produk ini akan dibeli orang atau tidak. Nah dari situ saya belajar tentang Pak, dimarahin orang dia begini. Akhirnya jadi pintar, tambah pintar, saya mendirikan usaha. Nah modalnya apa? Tadi pertama saya menggunakan Pak, kalau nggak ada modal gimana? Kalau nggak ada uang gimana? Awalnya begitu saya, malah nggak maju. Jadi saya balik. Setelah itu saya gimana? Saya flashback kembali, modalnya adalah modal yang disampaikan tadi. Ada modal reputasi. Sama orang harus baik. Nanti ada diceritakan, ada orang beli toko, beli apa tadi? Kelontong ya, apa? Toko kelontong gitu sih. Dibeli bukan karena harganya, tapi karena orangnya baik. Itu karena Pak servis. Contoh gini. Jadi Gus Walid bilang Starbucks, kopi ini dan sebagainya. Katanya, kalau sampai ke warung kopi bayar 1 gelas minum mulai mau, sampai muncul, iya. Tapi kalau di Starbucks mau, gitu. Kenapa? Itu namanya intangible asset, aset intelektualnya yang ditinggikan. Contohnya begini, Aqua ini kalau belum ada levelnya Aqua, kalau saya kayak gitu ya, saya masukkan gelas, terus kita ngambil air belakang nggak tahu ya kan, dimasukkan gelas, saya ada gelas 10 gitu, tak suruh milih, sampai tahu yang Aqua yang mana, nggak tahu kan? Nah, intangible asset, membangun brandnya Aqua ini ya, membangun apa tadi? Reputasi baik. Bangun reputasi baik, gak bisa sehari 2 hari, siapa bilang? Sampai bangun sesuatu 1 hari 2 hari terus langsung kaya, gak bisa. Itu butuh proses. Jadi bangun brand ini, kenapa orang luar negeri sekarang gak mau Pak bangun brand? Semua sudah dibeli. Aqua ini dulu orang ingin milik orang Indonesia dibeli. Yeah. Kecap Bango itu dulu milik orang Jawa Barat, dibeli. Sekarang miliknya siapa? Unilever. Blue Band sama. Jadi sekarang bagaimana? Masih ada waktu berapa? Seperempat menit. Karena masih waktu seperempat 5 menit. Langsung ke pokok-pokoknya saja. Nah, makanya saya gini, modalnya yang satu berani, sampai usaha berani dulu. Setelah itu apa? Kuatkan aset-aset dalam diri kita yang berupa tadi. Sampai belum punya keahlian tadi, Gus Walid juga bilang bahwa mau nambal banipun itu keahlian. Ya, coba sampai berbocor usaha dewi, isok telung dino ngapain? Gitu sih. Tapi kalau punya skill 1 jam, setengah jam selesai, itu modal. Jadi sampai harus punya modal. Modalnya apa? Modal intelektual. Bagaimana sih ekonomi supaya nggak rugi? Ada analisa SWOT. Bagaimana supaya mendirikan usaha nggak rugi? Harus ditata, belajar ke temennya. Itu dulu. Kurung ngopo mesti kayak dulu. Anak yang mau sugih langsung usaha, tutup usaha. Banyak orang kaya yang modali orang tuanya terus nggak tadi. Banyak nggak guys? Karena tidak ada strategic planner. Jadi saya tugasnya dulu di perusahaan itu kalau ada launching produk apa, riset dulu saya Indonesia. Saya pernah riset di Aceh. Jadi sebelum Aceh itu sebelum tsunami. Jadi waktu itu risetnya, kalau riset itu ketemu gam bolak-balik. Jadi mulai Bernan, Sigli, Pidi, Blang, Pidi, saya keliling. Jadi saya riset di sana. Pernah riset di Lombok, pernah riset di semua di wilayah Indonesia. Setelah riset,
perusahaan luar negeri kalau mau beli produk kita di sini, mau beli ini coba jadikan dari itu, beli riset itu 3 tahun 4 tahun. Dan ngabur karena apa? Kalau mau beli pabrik harus beli tangan isolasi. Nah itu. Setelah sampai punya keberanian harus diasah aset-aset yang lain, aset intelektual, aset skill, terus mental, aset fisik untuk sehat dan sebagainya. Sampai jadi pengusaha malamnya keluyuran begadang, ini ketemu karyawan ini lemes kaki saya. Nah itu juga aset fisiknya juga ditata. Baru ngomong duit itu biaya. Kalau setelah duit sampai bisa mengasah itu, baru sampai bisa karena jurusan ekonomi sih diomongin oleh ekonomi yang profit. Nah, terus saya cerita sedikit tentang pengalaman saya mulai tentang usaha saya ketika saya ketemu kiai ke Suwek. Jadi dulu saya kalau ketemu kiai sih diomongin itu bukan saya curhat. Kalau saya curhatnya itu sudah 5 tahun yang lalu, saya baru mengiyakan itu ketika sudah 2 tahun lebih. Jadi 2 tahun yang lalu saya menurut. Dan ternyata kalau usaha itu kalau kita sudah pinjam utang, itu kita mikir utang modal uang salah. Saya balik sekarang. Saya sekarang setiap pagi datang. Ya, ada kalau dari Pasuruan, karena ini dekat Pasuruan, Yai Hamid itu pernah ada orang datang ke Yai Hamid pagi-pagi. Dia banyak hutang, masalah wakil. Ternyata kuncinya satu. Ini di usaha juga luar biasa. Kuncinya satu, bangun subuh, sholat jamaah, habis itu coba sholat jamaah 3 bulan aja, bangun subuh. Setelah itu masalah sampai hilang lagi. Betul. Ini urusan ekonomi digabung sama spiritual. Jadi kayak sekarang itu ada spiritual management. Ya luar biasa guys. Ternyata spiritual management ini juga dipelajari di teman saya itu ada yang sekolah di Amerika sana. Kalau sampai kerja di perusahaan luar negeri itu ketemu orang-orang hebat. Ada yang kuliahnya di Amerika, ada yang kuliahnya di Jepang, ada yang lain. Kalau kita berteman sama mereka, itu sudah cerita banyak. Ternyata teman saya itu pernah kursus spiritual management. Spiritual management itu luar biasa. Itu hitungannya apa yang disampaikan kiai tadi kurang bisa. Ternyata kerja itu harus ikhlas. Yaitu servis tadi. Sampai lihat kopi harganya di sini 3.000, 5.000, tapi di Starbucks jadi 7.000. Kenapa? Dia servisnya ikhlas. Kalau ada perusahaan, servisnya harus ikhlas. Flywheel marketing. Jadi orang pembeli itu dijadikan raja dulu. Orang pembeli dijadikan raja dulu. Jadi ada toko kelotong nyapa tonggone, sisi itu kedus, wis wajahnya surem, nggak pernah ngomong sama orang, tokonya disuruh laku pasti kalah. Iya kan? Sampai membeli produk ini kan tidak rasional sebenarnya. Kalau harga itu rasional, pricing. Irasionalnya ini apa? Oh iya irasional. Harusnya Pak servisnya bagus, orangnya baik, ininya ini baru beli. Jadi orang beli itu bukan karena mungkin sesinya itu saja kayaknya sudah habis ini waktunya. Mungkin sesi tanya jawab. Kalau saya mungkin hal-hal praktis saja yang sifatnya pengen apa, jawabannya apa. Nah itu secara sesuatu itu. Kalau teori bisa ditanyakan ke beliau karena secara akademis beliau lebih lengkap. Kalau saya secara praktis begitu ya moderator. Monggo dilanjut pertanyaan ya. Materi ini semoga yang saya sampaikan tadi menjadi keberkahan buat saya, buat pendengar. Allahumma fiqh ila aqwali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sulistiawan, akademisi Staisatul Mutakin Mojokerto. Saya ingin bertanya kepada Bapak Fauzi Priambodo ini, yang mungkin basa-basi aja. Mengapa Anda atau Bapak memberikan korporasi Anda itu nama Giga Nusa, Segitiga Nusantara? Filosofinya apa? Gitu. Yang kedua, dewasa ini makin marah sekali kripto sama Bitcoin. Ya. Jadi mudahnya itu kita rebahan, cuan akan mahal terus gitu. Menurut Jenab bagaimana itu? Perspektif hukum Islam atau hukum positif bagaimana? Makasih, itu aja. Ya, terima kasih. Dilanjut dulu ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Nurhidayat dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam FPI. Mau tanya ke beliau untuk masalah usaha. Kan di samping saya kuliah itu saya ada usaha. Gimana usaha saya ini bisa usaha bunga dekorasi gitu. Gimana caranya untuk memperluas serta memperlancar usaha saya ini dari manajemen pengelolaannya, atau bagi saya kurang maksimal itu, karena manajemennya yang satu begini, yang satu begini, nggak efisien, kurang efisien menurut saya. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama, jangan Giga Nusa. Giga Nusa itu singkatan Segitiga Nusantara. Saya punya PT sebelum muktamar di Jombang dulu jauh. Jadi 2006 gitu. Berarti 2006 itu sudah jauh. Kata-kata Nusantara itu sebenarnya saya nggak tahu juga. Saya ingin membuat PT 3 namanya Jejaring Virtual Nusantara. Inspirasi Prima Nusantara sama Karya Hesta Nusantara. Nah, PT 3 ini yang satu bergerak di industri kreatif, membangun brand. Salah satu klien kami ada yang tadi ada sekarang yang lagi kita kerjakan Grab untuk wilayah Indonesia Timur, kita yang kerjakan Grab. Terus yang kedua, kemarin kalau personal branding saya kerjain Ibu Khofifah. Mulai itu kita buat personal branding dia. Itu di PT Inspirasi Prima Nusantara. Timbuk brandnya Timbuk. Kalau yang Karya Hesta Nusantara ini ada di industri kreatif, ada desain interior, ada konstruksi, terus ada lagi digital print dan sebagainya. Terus ada kafe. Semuanya di industri kreatif. Kami ingin bergerak dalam bidang jasa. Jadi itu yang ini ya. Namanya Bank Nusantara. Ya simpel aja. Sebenarnya kami ingin ini Indonesia. Karena saya dulu pernah kerja di perusahaan luar negeri, ternyata ya orang-orangnya orang-orang Indonesia, cuma mereka dipelajari sama sistem-sistem di sana. Orang Indonesia itu hebat, ya. Makanya saya ngambil Nusantaranya itu Indonesia. Intinya saya bangga dengan Indonesia. Jadi ada segitiga Nusantara, saya singkat dengan Giga Nusantara. Nah, mendirikan usaha itu harus ada 5 hal. Ini sampai catat.
Yang pertama punya visi misi. Contoh toko bunga tadi ya, punya visinya apa misinya toko bunga tadi? Mas toko bunganya kan di Mojosari. Kalau visi harus jauh. Saya ingin menjadi yang terbesar di Indonesia, toko bunga yang terbesar di Indonesia. Itu dulu punya gambaran. Misinya adalah misalkan menjadi toko bunga yang terlengkap dengan bunga impor atau bunga lokal maupun bunga impor misalkan. Itu sistemnya punya visi misi. Yang kedua harus mendatangkan income, untung, mendatangkan income. Untung, usaha itu harus untung, profit dulu. Kalau sampai nggak profit, terus pendirikan usaha buat apa? Nah, profit itu ada jangka pendek, jangka panjang. Yang kedua harus profit. Yang ketiga punya sistem. Sistem begini, sistem keuangan, manajemen itu di sistem tadi. Harus punya sistem. Orang beli bunga tadi, telepon beli bunga, harus membelinya seperti apa, bayarnya apa, cash atau hutang atau apa, itu kan sistem. Saya beli bunga, bunganya datang dulu atau COD atau uangnya ditransfer dulu 50% atau berapa persen, itu sistem. Anda punya karyawan, karyawannya berapa, itu sistem. Aturannya bagaimana, masuknya jam berapa, ada cekpoknya. Setelah masuk pulangnya jam sekian, gajinya berapa. Terus sistem penggajian apa? Freelance, full time atau apa? Yang keempat adalah sumber daya manusia. Iya kan? SDM jeblok guys. Minimal kalau dia nggak punya keahlian, nggak punya tadi sampai nggak susah ya kalau ahli, pinter, knowledge-nya bagus. Tapi dia tidak punya kita nggak usah bayari orang seperti itu. Kalau bayari, kalau perusahaan masih pertama, bayari orang yang pinter, bayari orang yang punya skill, mahal pasti. Ya, minimal sampai usaha sampai punya skill dulu. Kalau tadi itu bunga, harus ngerti marketing, seperti apa kan? Manajemen sudah tahu, soalnya sudah paham. Jualan bunga lebih tahu. Oh ini seperti ini. Berarti nyari apa? Boleh arek sing attitude-nya bagus. Sambil di training. Yang terakhir, manajemen keuangan. Jangan tanya, kalau itu teori ya. Kalau ceritanya orang usaha manajemen keuangannya nggak jelas, itu bisa sukses nggak bisa. Saya dulu Gus, karena utangnya laporan keuangan ini nggak apa, takut ya, untung nggak rugi. Ketika ketemu orang ahlinya, ahli keuangan, saya ketemu tiap hari saya dicek-cek. Ini nota-notanya anak buahmu ini. Baru saya tahu. Ya Allah, memang ternyata saya harus belajar betul mas. Jadi pengusaha ini pak, ini minimal nanti bagaimana manajemen keuangan. Ya ilmunya manajemen. Nah, tadi apa hubungannya dengan kripto pak? Apa hubungannya dengan e-money? E-money itu OVO, e-money. Sampai nggak duit saya ini gawe OVO ya kan? Kebetulan saya kerjain brandnya OVO. OVO itu satu platform dengan Grab. Nah Grab ini modalnya Grab ini sudah Dekakon. Kalau Gojek itu sebenarnya unicorn. Sama Dekakon ada lagi naiknya. Dekakon itu sudah sekian ribu T baru bisa didapatkan Dekakon. Dia buat ini e-money. Kalau kripto itu trading, dia bilang trading. Nah, kripto itu kan mata uang yang intangible. Ya nggak ketok tadi ya. Sampai sampai modal duit, cepat transfer 1 juta. Kalau usaha nih, ya wis skandal nih lo internet, ini naik turun, naik kadol. Itu kripto. Bisnis saja yang nyata-nyata. Sampai misalkan tadi bunga, milih tidak bisnis bunga, saya bisnis
Kalau saya suruh buat kafe, minimal kalau saya nggak laku, saya pernah punya pengalaman, ya kan? Kalau gagal nggak apa-apa, tapi punya pengalaman ilmunya ada. Nek kripto, Pak. Sampai transfer duit sampai gagal, ganti pengalaman, dia pengalaman di situ transfer ke bank. Kalau saya disuruh milih bisnis kripto sama bunga, saya milih bunga dari bisa-bisa kalau bunganya ini bagus dan punya keunikan, itu satu bunga bisa dijual 300 juta. Mau gelombang cinta saja itu dihitung gelombangnya, makin banyak gelombangnya itu makin mahal harganya. Artinya gini, bahwa tadi mulai ada satuan nilai, ada suku, ada seterusnya itu Islam mengajarkan real, karena di sini ada ekonomi syariah. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma bainahuma asyubhat. Itu sudah petunjuk asli konkret murni dari Rasulullah. Tolong diperdalam dan diperluas pemahamannya. Jangan bayyin. Islam itu jelas konkret. Nah, kripto currency itu menjual satuan nilai. Jadi satuan nilainya ini dijual. Jadi ada yang namanya hijab di teori ekonomi itu hijab. Saya boleh. Jadi karena uang ini satuan nilai, yang mana satuan nilai itu uang itu ada teorinya. Ya. Jumlah uang beredar di Indonesia ini, utangnya Indonesia besar sekali, banyak ya. Jadi goblok. Oh itu mau goblok. Namun nyetak duit kayaknya wong BI pinter nyetak uang di utang. Loh, ya si goblok sing ngomong iku. Karena ada teori perhitungannya ISLN. IS itu di situ menyangkut barang dan jasa, ya, harus sama dengan LN. Di situ adalah jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar itu harus sama dengan tingkat barang dan jasa yang ada di Indonesia. Kalau uangnya lebih tinggi daripada barang dan jasa yang ada di Indonesia, tidak ada harganya. Kalau barangnya ini lebih tinggi, uangnya lebih sedikit, maka barangnya ini menjadi tinggi. Nah, berbisnis tadi itu bagaimana cara untuk mengangkat, jadi sampai mengangkat diri sampai sendiri dan mengangkat jumlah bangsa Indonesia itu, ya kuliahnya di beliau ini harus memiliki kreatif. Nah, sedikit terkait dengan entrepreneur itu memang harus ini kaitannya dengan itu tadi, biar barang dan jasa di Indonesia ini naik, maka bunga tadi harus di-create, ya, sehingga tambah indah. Kayak begini ini sudah tambah indah, cuman masih ada kan hitam-hitamnya ini. Ini adalah rata mati-mati ini. Lah itu kan menunjukkan bunga layu. Nah, layu itu bunga desa ya. Nah, ini bunga sungguhan. Ini beliaunya kalau branding masih bisa. Coba ini ya. Ini bunganya hijau sama, yang satunya bunganya ungu, ini biru. Ini dideskripsikan, kenapa ini bisa biru sama ungu dan berbeda, padahal bunganya sama. Dideskripsikan kayak madu, ya, kan ada deskripsinya. Sopo sing minum madu ditambahi PPT, padahal bungkaran bener. Waktu mental madu sama PPT cecek kuat. Kata makanya PT apa itu namanya? Karena deskripsinya itu, ya,
tadi orang terpengaruh deskripsi itu. Dan ini ketika dideskripsikan, ini muncul keunikan. Bisa muncul ungu, bisa muncul biru, dijual akhirnya naik. Jadi harga itu berdasarkan deskripsi. Itu ditol di medsos kan ke Arab. Ya aja oke ini kalau mungkin jenenge wis gak enak belas. Ke Arab sana yang jarang dengan bunga. Wong di sana godhong mimbo yang dikatakan pohon Suparno dan ditanam di seluruh Arafah sekarang kelihatan itu godhong mimbo, obat godik. Ya gede-gede apa gede-gede. Terus kayak godhong mimbo. Nek turun gitar gitu. Mandinya pakai ini godhong mimbo itu sangat berharga di sana karena satu-satunya pohon yang dari Indonesia yang hidup ketika ditanam di sana. Semuanya itu adalah pertambahan jasa barang yang diharapkan dalam pertambahan nilai itu bisa didapatkan dari naiknya pendidikan, naiknya skill, naiknya pengalaman, naiknya semuanya naik yang memiliki nilai tambah. Saya kira itu sudah cukup ya mewakili semua. Saya kira itu kita akhirnya masih dua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatul Husaini dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester akhir. Di sini saya ingin bertanya. Sebelumnya kita tahu bahwasanya di zaman sahabat banyak sekali sahabat yang hafid Al-Quran, tapi beliau juga berbisnis, jadi aktif dalam dunia bisnis. Berbeda kondisi dengan zaman sekarang yang hampir mayoritas para penghafal Al-Quran atau hafidul Quran, mereka takut untuk memulai bisnisnya, entah karena mungkin bingung membagi waktu atau hal-hal lain yang tidak dapat dijelaskan. Jadi saya ingin bertanya kepada kedua narasumber pada pagi hari ini, bagaimana kiat-kiat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghilangkan rasa ketakutan atau kekhawatiran tersebut. Mungkin itu yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksudnya ya. Jadi yang tanya kamu ketakutan ini satu contoh. Terus tadi Abdurrahman bin Auf itu begitu kalau ngomong. Abdurrahman bin Auf itu kalau ngomong hanya Nabi panjenengan ngerasakan apa? Niki kula gadah unta hewan, kula gadah kambing hewan, kula gadah gajah hewan. Kapan pun panjenengan bakal ngomong dunia kula iki sedang untuk panjenengan. Ana sampe kene wani ngomong nang kiai. Kiai iki udah 1 juta jelasan zakat. Iku tanya kiai bakal supaya ya utang 1 juta nang utangnya. Jelas kiai. Soal laptop sing gede supaya perlu dhewe. Ini banyak anomali, artinya kebesaran hati orang sekarang tidak seperti kebesaran hati pada sahabat. Karena tadi pertanyaannya sahabat ya. Terus saya katakan di dalam sini tidak ada orang yang nggak takut uang itu. Tantek dulu, oh dia orang kayak, oh pasti bukan, oh entek, ada dari mana? Cenderung menyimpangkan uang yang disimpan, ya maling.
maling itu masih kayaknya kan begitu maling itu dalam ikhya juz 2 sini begitu asal uang itu dikatakan makanya namanya itu jumlah uang beredar. Nah, jumlah uang beredar itu rumusnya LV sama dengan PP. Wong kafir lebih dua rumus. LV money V velocity sama dengan P price harga kali T transaksi. Velocity itu apa? Money uang itu. V velocity perputaran. Uang itu berapa kali berputar? Harus sama dengan harga kali berapa kali transaksi. Artinya uang itu tidak boleh didiam. Nek kan orang duit itu, buat apa sih bang? Nah, kita kan duit banget. Konten bukan, kurang ajar, bukan cerita. Ya, kenapa uang itu makin diputarkan, makin cepat perputarannya, makin bertambah. Kalau saya lakoni jadi kenapa? Mengikuti rumus tadi M sama dengan M kali V sama dengan P kali T. Jadi money kali velocity perputaran harus sama dengan P price kali berapa kali tingkat transaksi. Itu tadi pertama kali. Yang kedua, apa perlu dipisah? Ya nggak usah lah, ngapain dipisah? Ya kan? Santri itu mau bisnis nggak usah tinggal pesantrennya, nggak usah. Kanjeng Nabi bisnis. Zaman itu jarak Kanjeng Nabi dagang kemana? Ke Sam. Saya ke Sam. Mekah dan Sam. Itu jarak itu. Nah ini bayangin apa itu? Kan sampai itu bayang. Naik Medina, itu Mekah dan Medina, itu pada Surabaya Jakarta. Surabaya Jakarta itu enggak. Sam itu lebih jauh daripada Medina. Katakan Medina Sam itu berapa? Sam namanya Mekah. Dua itu. Jadi ada peta itu. Ini Mekah, Medina, ini Sam. Alfi itu. Dua kali lipatnya Jakarta. Nah, itu dagangan numpak motor, itu numpak pesawat ya, itu numpak kereta cepat, numpak motor, dagang milik barangnya Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah jadi juragan sesuai ini tak bisa berkaitan jadi bujurnya dulu. Jadi semula jadi sales jadi bujurnya. Jadi tidak usah ditinggal santrinya, tetap menggunakan pendekatan Rasulullah. Jadi sing didol barang halal, caranya tetap caranya halal, semuanya serba halal. Apa yang disampaikan Usman tadi, biasalah kalau kamu jadi santri itu ya di dalam sakunya juga harus punya uang supaya tidak over. Kalau orang rumah kan tidak ada uangnya ya nanti gampang di hal-hal yang tidak positif. Kalau bekerja beda, sudah hampir puluhan tapi punya usaha, nilai value-nya apa lagi, dan itu ternyata juga bisa. Caranya kan gimana habis waktunya? Ternyata ya saya kalau ngaji-ngaji ini untuk supaya hafal terus dipanggil ke sana itu kadang saya kumpulkan, terus saya buat usaha, dia membuat usaha itu. Dan sekarang ini kan banyak online, dia jualan online ya, bukan krisis kemarin waktu pandemi, dia online masih
masih sayang hidup. Lebaran saya ke sana juga cerita banyak. Itu mungkin sebagai inspirasi yang simpel tapi dia sangat bisa. Jadi apalagi kalau mengawal keluarga, saya yakin sudah dijamin sama Allah untuk setia. Iya, saya kira. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak pemateri. Selanjutnya kita memasuki sesi penutupan. Sebelum saya tutup, saya persilakan kepada Gus Hamdi untuk menyampaikan penutupan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk ikhtisar awal mempersingkat waktu, mungkin tidak lebih dari maghrib, semoga tidak lebih dari maghrib. Saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya para narasumber, Akhir Kabir, Dr. Agus Haji Ahmad, beserta Akhir Kabir Aidon, Mas Fauzi, ini jauh senior saya, matur sakit hadirannya. Yang kedua, perlu kami sampaikan permaafan lagi, ya, karena konsepnya itu konsep nasib pesantren seperti yang disampaikan tadi, alat kadernya. Karena ini tradisi pesantren. Kalau kita rubah, nanti dikira nanti kita sok modern, sok gimana kan itu. Jadi kita rubahnya mungkin bertahap, dimulai kegiatan yang sederhana tapi didesain minimalis. Alhamdulillah, dekornya 3 orang luar mahasiswa. Dan ini semoga menjadi nilai lebih para santri, khususnya santri plus mahasiswa. Jadi karena temanya tepat sekali untuk manajemen global itu, santri pulang nanti jangan sampai takut lapar. Kenapa begini? Karena di Al-Quran jelas, wala taqtulu auladakum min khasyatil min khasyatil imlaq. Artinya jelas di Al-Quran dijelaskan jangan sampai takut lapar. Jadi la taqtulu auladakum, jangan sampai membunuh anak-anak kamu sekalian gara-gara takut kelaparan. Jadi juga silakan melawan kemiskinan itu dengan kemampuan. Sehingga wajah ini harus kita angkat, harus kita ubah. Yang mulai dari kita. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Nah ini yang berkali-kali saya minta para mahasiswa dan semua elemen khususnya para dosen harus bisa memberi tambahan diskusi, tambahan pencerahan, meskipun kadernya adalah pi. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tadi permohonan maaf, mungkin juga nanti kalau jawabannya Mas Fauzi kalau diundang di hotel tadi disebutkan ruang berhasil kok begini kok hangat-hangat di Mas Fauzi. Tidak, olahraga ala santri Mas Fauzi. Iya. Di kopi ini bukan roasting, tapi kopi ujian sendiri. Banyak yang kami harus mohon maaf pada para narasumber. Semoga nanti ada perkembangan yang lebih bagus untuk kejayaan Islam. Betul ya? Siapa yang? Mungkin itu yang mengakhir, dan saya mohon maaf yang terakhir kalinya untuk segala kekurangan para mahasiswa.